Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Zulina Jaringrum, kelas 1G, Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya, solar system. Pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Secara istilah, pengertian tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang terikat padanya oleh gravitasi. Ini meliputi 8 planet, puluhan satelit, jutaan asteroid, komet, dan meteorit. Kata solar berasal dari bahasa Latin sol yang berarti matahari, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari disebut dengan solar. Susunan tata surya dimulai dari matahari, terus Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan bumi. Seperti bintang lainnya, matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Matahari berada 93 juta mil dari bumi. Cahaya dari matahari hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai bumi. Bumi mengelilingi matahari dalam lingkaran yang berbentuk agak oval. Kami menyebutnya orbit bumi. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tersebut adalah gelombang cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Planet bagian dalam. Pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Planet ini sangat dekat dengan matahari sehingga hanya membutuhkan waktu 88 hari untuk menyelesaikan orbitnya dan jauh lebih panas dari bumi. Karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, Merkurius memiliki suhu permukaan yang sangat beragam setiap harinya, mulai dari 100 Kelvin pada malam hari sampai 700 Kelvin pada siang hari di sepanjang daerah khatulistiwa. Venus adalah planet berikutnya dari matahari setelah Merkurius. Seperti bumi, Venus memiliki atmosfer atau udara di sekitarnya, tapi jauh lebih tebal daripada bumi, dan Venus tertutup awan secara permanen. Venus merupakan planet terpanas dan memiliki suhu rata-rata 460 derajat Celcius. Diperlukan 225 hari untuk mengelilingi matahari. Diameternya sekitar 12.104 km. Bumi adalah tempat manusia tinggal. Bumi terbuat dari batu dan merupakan satu-satunya planet yang airnya berbentuk cair. Planet lain terlalu panas atau terlalu dingin. Bumi membutuhkan 365 hari untuk mengelilingi matahari.
Suhu rata-rata bumi sebenarnya ada 15 sampai 16 derajat Celcius. Namun di bumi kita bisa merasakan suhu yang lebih tinggi dari itu. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Mars memiliki sedikit lebih kecil dari bumi, tapi jauh lebih jauh. Dulunya memiliki atmosfer seperti bumi dan Venus, tapi sekarang sudah tidak banyak lagi. Mars berwarna kemerahan dan disebut planet merah. Mars membutuhkan 687 hari untuk menyelesaikan orbitnya dari matahari dan suhu rata-rata min 63 derajat Celcius. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Planet bagian luar. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Jupiter bahkan 1.321 kali lebih besar dari bumi. Planet ini terbuat dari gas dan merupakan salah satu dari 4 raksasa gas. Jupiter berada 5 kali lebih jauh dari matahari dari bumi dan memerlukan waktu hampir 12 tahun untuk mengelilingi matahari. Diameter Jupiter adalah 139.820 km. Saturnus terkenal dengan cincinnya. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya, merupakan salah satu raksasa gas seperti Jupiter. Butuh 29,5 tahun untuk mengelilingi matahari, mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 11 jam dan waktu revolusinya 29 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116.460 km. Uranus adalah salah satu raksasa gas. Kamu bisa memasukkan 63 planet seukuran bumi di dalam Uranus. Uranus membutuhkan 84 tahun untuk mengorbit matahari dan merupakan planet terdingin dengan suhu rata-rata min 220 derajat Celcius, mempunyai jarak dari matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari, jaraknya 30 kali lipat dari matahari ke bumi dan membutuhkan 165 tahun untuk mengelilingi matahari. Neptunus adalah yang terakhir dari 4 raksasa gas dan berukuran 58 kali volume bumi, mempunyai jarak 4,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet Neptunus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda es dan serpihan batuan yang melewati ruang angkasa, meninggalkan ekor es dan debu di belakangnya. Sebuah komet bisa mencapai diameter 25 mm. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis datar berbentuk lonceng, parabolis atau hiperbolis. Garis datar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Beberapa komet memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan komet mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet tersebut dapat dilihat saat keberadaannya masih jauh dari matahari. Jadi sekali komet juga melintas di sekitar bumi, sehingga keberadaannya bisa dilihat manusia dalam kurun waktu tertentu. Meteor dan meteorit.
Meteorit adalah batu-batu luar angkasa yang memasuki atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Jatuh ya. Meteorit bisa menyentuh permukaan bumi karena tidak terbakar di atmosfer. Jatuhnya meteorit ke bumi seringkali membuat lubang besar di permukaan bumi. Contohnya lubang geologis. Meteor merupakan batuan yang melayang di udara di luar angkasa dan masuk ke atmosfer bumi. Ketika batuan tersebut akan masuk ke bumi dan menyentuh bagian atmosfernya, terjadi gesekan antara batuan luar angkasa dengan udara di sekitar atmosfer bumi, sehingga batuan itu akan menjadi panas dan akhirnya terbakar habis sebelum sampai di permukaan. Meteorit adalah batuan luar angkasa yang dengan bebas bergerak cepat. Batuan itu tercipta dari bekas peninggalan komet atau asteroid yang dulunya pernah melintas di dekat area bumi. Meteorit biasanya berbentuk batu kerikil serta tidak mengorbit pada matahari. Selain itu, meteorit juga tidak memiliki lintasan yang beraturan. Perbedaan meteor dan meteorit yaitu tetap pada posisinya, terus komposisi atau bentuknya. Meteorit terbuat dari sisa debu komet atau asteroid yang melintas di dekat matahari. Itu meteorit. Meteor adalah bebatuan meteorit yang terbakar jadi habis. Sedangkan meteorit biasanya mengandung unsur logam magnet serta nikel. Asteroid yang terakhir. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri dari batuan dan nilainya logam beku. Sebuah asteroid terutama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, jarak antara 2,3 dan 3,3 SA dari matahari. Diduga merupakan sisa dari bahan formasi tata surya yang gagal menggumpal karena pengaruh gravitasi Jupiter. Adapun orbit dari asteroid ini berbentuk elips. Asteroid beraktivitas di angkasa dengan bebas. Asteroid terbentuk dari zat-zat yang terdiri atas tanah liat, silikat, dan lain sebagainya. Beberapa ciri-ciri asteroid antara lain: 1. Bentuknya tidak beraturan, mengorbit pada matahari, tersusun atas suhu dan es, memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet kecil, benda langit yang tidak aktif, memiliki suhu sangat tinggi, jumlahnya banyak sekali dan tersebar di seluruh tata surya, memiliki permukaan yang berbentuk. Satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut berbeda dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam planet, satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Contohnya bulan, yang merupakan satelit dari bumi, sementara satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu, sama seperti satelit alam. Satelit buatan tersebut merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.